dari jurusan Pendidikan Islam Manusia Dini Universitas semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun visi, misi, dan tujuan dalam lembaga RA Syuhada ini, yang pertama adalah visi. Visinya yaitu unggul dalam prestasi, budi pekerti, dan berakhlakul karimah sejak dini. Dan mengenai misinya yaitu yang pertama ada menghasilkan anak yang berprestasi, yang kedua mengembangkan kompetensi sisi anak, yang ketiga mengembangkan kemandirian pada anak, yang keempat ada mengembangkan sifat sosialisasi anak, yang kelima ada mengembangkan sikap dan budi pekerti. Adapun tujuan daripada lembaga RA Syuhada ini yaitu membina generasi Islam sejak dini. Lembaga RA Syuhada ini beralamat di Jalan Ganesha No. 20 Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, mengenai latar belakang RA Syuhada akan dijelaskan langsung oleh Kepala Lembaga atau Kepala Sekolah RA Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala RA Syuhada mau menjelaskan latar belakangnya berdirinya RA Syuhada. Nama saya Salama SPD. Berdirinya RA Syuhada ini dari tanggal 7 Juli 1993. Kami RA Syuhada ini di bawah naungan Yayasan PKM Syuhada, Masjid Syuhada. Bagaimana program unggulan pada RA Syuhada di sini? Unggulan RA Syuhada ini kami di sini meningkatkan untuk mutu mengajarkan Iqra hingga anak-anak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana cara mengenalkan huruf alif itu dengan karena program unggulannya tadi membaca Iqra, bagaimana cara mengenalkan huruf alif? Menerangkan kepada anak-anak sambil bermain. Caranya pakai media, kita membuat foto seperti kita sebutkan huruf A itu kan seperti tiang, jadi kita foto, kita buat media gambar tiang, ada bendera, ada burung, anak-anak mengenal bisa bermain sambil belajar. Jadi gambar tiang itu ada bendera, ada burung, ada bendera, kita bacalah huruf A. Mengenai pendaftaran sekolahnya, Bu? Pendaftaran sekolahnya itu pendaftaran SPP-nya itu dari anak sekolah, dari orang tua. Kalau pendaftaran itu sebanyak 150. Itu terdiri dari yang 150 itu buku Iqra, buku tabungan, buku prestasi, rapor, foto, dan lain-lain. Mengenai sarana dan prasarana? Sarana dan prasarananya itu kalau sarana dari yayasan. Nah, kalau honor sarana prasarananya itu orang yayasan yang bantu. Dan kalau pembayaran ke honor guru itu dari iuran sekolah, iuran SPP. Selanjutnya mengenai akreditas sekolah RA Syuhada ini. Akreditas sekolah dari tahun 2011 hingga sekarang belum akreditas lagi, belum terakreditas. Selama berdiri sekolah baru sekali akreditasnya 2011. Terakreditas cukup baik sekali. Cukup, pasti cukup. Jumlah siswa setiap tahunnya bagaimana? Jumlah setiap tahunnya ada 110, ada 112, 115, ya di atas 100 lah setiap tahunnya. Mengenai penilaian anak dalam perkembangan sehari-hari. Penilaian anak sehari-hari, kami menilai anak itu apakah anak itu bisa mampu mengikuti pelajaran. Kami pun sambil bermain mengajarkan anak-anak bermain sambil belajar. Perkembangannya ya anak mampulah baca Al-Quran. Pencapaiannya, Bu, adakah pencapaian tersendiri? Pencapaian tersendiri di RA Syuhada setiap tahunnya, dalam 1 tahun itu pencapaian tersendiri anak bisa baca Al-Quran. Kami barulah bisa menyatakan lulus di RA Syuhada itu, sampai dia mampu betul-betul baca Al-Quran, praktek sholat, anak-anak menghafal surah-surah, anak-anak alhamdulillah bisa membaca di RA Syuhada. Mengenai apakah ada program wisudanya, Bu, setiap akhir dalam kelulusan anak ini, Bu? Oh, ada acara wisuda itu kalau anak mampu tadi baca Al-Quran, dia bisa kami wisuda, tapi ijazahnya tidak kami perlu, ijazah keluar, tapi yang wisuda itu dilantik, yang tidak baca Al-Quran enggak kami wisuda. Di dalam lembaga RA Syuhada ini terdapat perencanaan pembelajaran tahunan yang mana mencakup pada semester 1 yaitu pendidikan akidah akhlak dan keimanan, yaitu yang pertama mengenal Allah dan ciptaannya, mengenal malaikat dan tugasnya, dan mengucap 2 kalimat syahadat.
Adapun hafalan doa dan hadis dan surah pendek yang mana mencakup pada doa ketika keluar dan masuk rumah, doa ketika masuk dan keluar masjid, dan juga doa ketika bersin dan menjawab orang bersin. Dan yang selanjutnya mengenai hadis, di mana hadis ini terdapat adab makan, adab minum, kewajiban menuntut ilmu, berbuat baik, dan seperti yang kita ketahui adalah ridho orang tua adalah ridho Allah. Kemudian, adapun mengenai bacaan surah pada semester pertama yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Maun. Selanjutnya praktek ibadah pada semester pertama, di mana ada niat ketika berwudu, praktek dan tata cara berwudu, nah kemudian doa setelah berwudu. Adapun praktek selanjutnya yaitu niat sholat, praktek sholat, dan membaca doa iftitah. Selanjutnya, mengenai praktik ibadah yang ada pada semester pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah dan bahasa Arab, mengenal Asmaul Husna, dan mengenal kalimat thayyibah. Pada semester 2 dalam perencanaan pembelajaran tahunan, di mana yang pertama mengenai pendidikan akidah akhlak dan keimanan, hampir sama dengan pada semester 1. Lebihnya lagi dalam semester 2 ini ada mengenal zakat, mengenal huruf hijaiyah, membaca niat puasa dan berbuka puasa, doa sebelum wudu dan sesudah wudu, mendengar ketika azan berkumandang, dan mendengar orang sakit. Adapun hadis yang terdapat dalam semester 2, yang pertama yaitu mengenai hadis pekerjaan, hadis menuntut ilmu, hadis ketika ingin mendapat surganya Allah. Mengenai surahnya, yang pertama ada surah Al-Fatihah, yang kedua ada surah Al-Lahab, yang ketiga ada surah Al-Kafirun, yang keempat ada surah Al-Falaq. Pada semester kedua ini adapun praktik ibadahnya, yang pertama praktik sholat, niat, bacaan takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, doa tahiyatul awal dan akhir, dan doa kunut. Selanjutnya yaitu mengenal huruf alfabet dan bahasa Indonesia, mengenal Asmaul Husna, dan mengucapkan kalimat thayyibah. Di dalam lembaga Al-Syuhada ini mempunyai rencana program pembelajaran harian yaitu RPPH, di mana di dalam kegiatan pembukaan mengucapkan salam. Di sini peserta didik membaca doa sebelum belajar, membicarakan mengenai tema dan subtema dan sebagainya. Selanjutnya adapun kegiatan inti di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian, yaitu kegiatan intinya di sini anak mampu bereksplorasi atau berkreativitas dalam mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut, seperti menulis angka, menulis huruf alfabet, menulis huruf hijaiyah. Di sini anak mampu menyesuaikan dengan kemampuan yang ia punya. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan istirahat dan makan, di mana dalam istirahat dan makan di sini anak mengerjakan segala sesuatu seperti anak mengeluarkan misalkan dia sudah lelah dalam pembelajaran, di sini anak bisa istirahat, bisa bermain. Ketika makan kita hendaknya memberitahu kepada anak-anak bagaimana makanan-makanan apa saja yang bergizi dan makanan-makanan apa saja bagus untuk dikonsumsi anak. Di sini ada APE, yaitu alat permainan edukatif balok susun, di mana balok susun ini mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikembangkan pada anak seperti pengenalan bentuk, pengenalan warna, sosial emosional, pengembangan kognitif, dan pengembangan bahasa. Di sini juga terdapat APE geometri, yang dimana di sini anak dapat mengembangkan pengenalan bentuk, pengenalan warna, bisa membedakan mana bentuk yang melingkar, mana bentuk seperti bintang, mana bentuk seperti kotak. Di sini anak mampu untuk membedakan jenis-jenis bentuk yang ada pada APE geometri ini. Kemudian seperti yang bisa kita lihat di sini anak bermain menara balok, di mana APE menara balok ini mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikembangkan seperti pengenalan bentuk, pengenalan warna, sosial emosional, dan pengembangan bahasa. Adapun permainan outdoor seperti baling-baling, ayunan, prosotan, dan lain sebagainya yang mampu untuk mengembangkan fisik, motorik, dan perkembangan kognitif pada anak. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini dan menulis akhir semester. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.